Ya, kita lanjutkan ke materi praktek 11. Ya, seperti biasa kita menjalankan aplikasi Microsoft Excel dengan berbagai macam cara. Kali ini kita akan membuat contoh ya, ini saya buka dulu modulnya ya. Modul ini bagi yang pelatihan online sudah memiliki modulnya ya. Bagi yang offline ini bisa berada di modul yang sudah kita berikan ya. Ya, pada praktek 11 ya. Masih ingat ini modul kalau ingin langsung menuju ke tempat yang kita cari, yaitu kita melakukan pencarian yaitu menu find atau Ctrl F ya. Kita ketik praktek 11. Praktek 11 ini ada yang Word, ada yang Excel ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke materi Excel ya, yaitu kita akan membuat sebuah tabel dengan kolom nomor, nama, nilai, ranking, dan ini untuk ini hanya contoh rumus yang akan kita pakai. Baik, kita akan bikin kolom nomor dengan 10 data, nama siswa 1 sampai 10 dengan nilai random ya. Kemudian kita akan mencari rankingnya itu berapa dengan formula rank ya. Oke, kita akan bikin data nomor, nama, nilai, kemudian ranking. Oke, nomor 1, 2, jangan lupa ya, 1 dan 2 kita blok bareng, dekatin pojok kiri, pojok kanan, ada tanda plus kecil, kita tarik sehingga datanya sampai nomor 10. Kemudian untuk nama siswa, kita bisa ketik dengan kata nama siswa 1, kita kanankan dikit ini. Dekatin pojok kanan, kita tarik. Ya, dia kalau untuk gabungan huruf dan angka, kalau kita tarik pada pojok kanannya ini plus kecil, maka dia akan bertambah angkanya ya. Kalau namanya tetap. Untuk nilai kita random aja, ada yang nilai 90 misalnya, 98, 40, 56, 78, 89, 89. Nah, kelebihan kita hapus. Kemudian kita akan cari ranking ya. Ini kita sedikit mengevaluasi dengan materi sebelumnya ya. Itu ada nomor, nama, nilai, ranking. Maka kita rumusnya adalah rank sama dengan, Anda ketik sama dengan dulu. Setiap rumus harus dimulai dengan sama dengan. RANK, pilih yang rank biasa. Ranking dari, ini cara menjawabnya adalah kita memahami pertanyaan yang ada di dalam buka kurung ini. Ada nomor, angka. Jadi kita kalau meranking sebuah data, misalnya nama siswa 1 itu nilainya 90, yang lain 98, 40. Si nama siswa 1 ini ranking berapa dari data ini? Dengan cara kita melihat data dia, nilainya dia, number itu nilainya dia, titik koma ya. Di sini tidak selalu sama dengan komputer yang Anda pakai. Kalau di sini ada titik koma, maka kamu gunakan titik koma, tetapi kalau bentuknya koma, maka gunakan koma juga. Karena tiap komputer berbeda. Kalau di tempat saya ini titik koma, maka kita ketik titik koma. Sehingga warna hitamnya pindah ke ref, yaitu data referensi. Jadi, nilai 90 ini dibandingkan dengan seluruh data seperti ini. Kemudian titik koma. Ada perintah order. Order itu pilihannya 0 sama 1. 0 itu ascending, nomor 1 itu descending. Jadi kalau 0 descending, rank number as if reference were list sorted in descending order. Jadi kalau saya memahaminya, descending itu kan artinya menurun, ascending itu meningkat. Model ranking yang ada di kelas kita, ranking nilai rapot gitu ya, atau nilai mata pelajaran, itu dia itu kalau nilainya tinggi seperti ini, dia nanti rankingnya paling rendah malah. Artinya ranking rendah itu ranking 1. Angkanya yang kecil maksudnya. Sehingga dia itu lebih ke tipikalnya adalah menurun, descending. Jadi angka besar mendapatkan nilai angka yang kecil. Itu artinya menurun. Nilai yang besar mendapatkan ranking kecil. Ranking kecil itu artinya ranking angka yang kecil yaitu 1. Maka kita pilih descending. Kemudian kita oke. Biasanya kita memang suka menarik ini ya, biar untuk mempercepat rumus ya. Ternyata hasilnya tidak benar. Ada yang ranking 1 lagi. Masa ranking 1 ini ada 89 juga ranking 1. Kenapa? Karena ketika kita tarik, maka data ini menurun.
Jadi warna biru ini juga turun ke sini, merahnya juga turun. Semakin tarikan ke bawah, maka biru turun, merah juga turun. Dan seterusnya seperti ini. Ya, jadi birunya tabelnya turun, sementara ini tidak terjangkau malahan di luar kotak. Ya, ini malah di luar kotak. Maka ini harus kita pertahankan, kotak merahnya ini nggak boleh bergerak. Ya, apalagi yang ini coba. Nah, ini 87 dibandingin data kosong, yaitu ya tetap ranking 1. Maka seperti materi sebelumnya, dolar, tanda dolar atau tanda kunci, yaitu bagian merah ini harus kita F4. Silakan tekan F4 ya. Kemudian ini juga tekan F4. Sehingga nanti ada dolarnya yang mengapit. Ini ada dua yang diapit ya, karena ini bentuknya tabel. Kemudian kalau udah di OK, di enter ya. Kemudian kita tarik lagi. Nah, sekarang sudah bisa mendata sesuai dengan data yang sudah kita kunci. Lihat biru datanya ini. Data biru itu data nilainya yang bersangkutan ya. Nah, nilainya 40 itu ranking berapa dari data ini. Sampai yang ini juga merahnya tetap diam di situ. Ya, itu adalah kita rapiin ya. Adalah mengenal function, yaitu rumus ya, rumus yang di Excel. Sederhana, tetapi kita bisa memahami bagaimana kita membuat berbagai macam formula ya atau function. Karena function yang ada di Excel itu banyak sekali ya, bukan cuman ini aja. Bukan sum, VLOOKUP ya. Tetapi kalau kita pilih all itu banyak banget di sini ya. Yang kita sendiri tidak bisa mempelajari satu persatu, tetapi yang paling penting adalah kita mengenal satu persatu konsep bagaimana mereka bekerja ya, yaitu rumus ini. Kemudian cara memahami rumusnya adalah dengan memahami petunjuk di dalam kotak ini sebenarnya. Ya, gitu ya. Nanti kita akan bertambah lagi rumus-rumus yang lain. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.